Bagian 25. Bertengkar. Luka yang kucoba tutup sekian tahun. Kini kembali terbuka. Menganga. Dan bahkan semakin menyiksa. Teringat bagaimana dulu aku menyodorkan uang pada Mas Ken untuk berobat Rio. Teringat saat aku menemani Rio belajar. Teringat bagaimana Rio terlihat begitu menyayangiku. Dan teringat bagaimana tangis Rio saat menghalangiku untuk tidak pergi. Kedua tanganku tangkupkan di wajah. Menangis terseduh kala hati bagai teremas oleh semua kenangan manis yang kini menjadi luka. Bukan aku tak mengenal Rio lagi. Bukan. Tapi aku hanya ingin mencoba menghilangkan semua kenangan tentang dia dan semuanya. Bahkan jika bisa, aku ingin sekali menghilangkan Mas Ken dari pikiran. Pintu kamarku tiba-tiba dibuka tanpa permisi. Aku menoleh dan melihat Kak Raga dengan wajah tak bersahabat. Menutup pintu cukup kasar. Berjalan mendekat ke arahku yang duduk di pinggiran ranjang. Dengan cepat ku usap kasar wajah basahku. Aku sama sekali gak paham sama kamu, Haura. Aku mendongak. Menatap Kak Raga yang berdiri di hadapanku dan bicara dengan nada tinggi. Bisa-bisanya kamu gak kenal sama Rio. Kamu gak punya riwayat penyakit amnesia, kan? Aku berdiri. Membalas tatapannya yang tajam. Aku yang gak paham sama kamu, Kak. Kamu tahu kalau aku selama bertahun-tahun mencoba melupakan orang-orang dari masa lalu. Sekarang kenapa dia bisa ada di sini? Di rumahku. Orang yang kamu anggap masa lalu dan yang kamu coba lupakan itu adalah keluarga kamu sendiri, Haura. Dia bukan keluargaku. Dan aku gak punya keluarga. Kak Raga ingat itu. Bukan keluarga. Benar. Tapi dia termasuk orang yang pernah tinggal serumah denganmu, Haura. Dia salah satu orang yang pernah menjadi bagian hidup kamu. Yang pernah membuatmu memiliki keluarga di Jakarta. Benar. Air mataku kembali terjatuh. Kini kubiarkan dan tetap membalas tatapan tajam Kak Raga yang terlihat semakin murka. Kak Raga gak paham dan gak akan pernah paham gimana rasanya orang-orang di masa lalu yang pernah membuatku bahagia. Justru paling membuatku terluka selama ini. Kenangan kebahagiaan itu yang justru membuatku kesakitan. Karena saat mengingatnya aku selalu merindukan bersama mereka. Tapi kenyataannya itu gak akan bisa. Gak akan bisa karena kamu selalu menolak kehadiran mereka. Selama ini, aku selalu coba tanya ke kamu. Apa kamu gak pengen tahu keberadaan mereka? Tapi kamu selalu marah. Itu karena aku gak mau tahu lagi tentang mereka. Pukasku cepat dan suaraku pun semakin meninggi. Emosi telah sepenuhnya menguasai. Dan aku juga tidak paham. Mengapa Kak Raga semarah ini? Aku mau kehidupan baru tanpa masa lalu. Kamu ingin kebahagiaan seperti dulu bersama mereka tapi kamu menolak tahu tentang keberadaan mereka. Maksud kamu tuh gimana, Haura? Stop. Aku gak mau lagi berdebat tentang ini. Kak Raga keluar dari kamarku sekarang. Aku belum selesai ngomong sama kamu. Gak ada yang perlu diomongin lagi. Ada. Kamu harus tahu. Kalau Rio, Randy, Rido, bahkan Mega, sering menanyakan keberadaan kamu. Sering tanya kabar kamu. Terutama Rio. Dia yang paling antusias untuk ikut ke sini saat tahu kamu udah di Jakarta lagi. Yang lain, kayaknya udah terlanjur kecewa sama kamu. Karena merasa kamu udah berubah. Kamu bukan Haura yang mereka kenal dulu. Bagus kalau mereka sadar. Aku memang udah berubah. Bukan lagi Haura yang menyedihkan dan cuma bisa nangis saat diusir sama mereka. Kamu terlalu menyimpulkan semua dengan egomu sendiri. Mereka gak pernah benar-benar ngusir kamu. Kamu tahu kejadian dulu itu. Aku nyuruh orang buat bawa mereka semua pergi dari rumah itu. Mereka semua tinggal di rumahku sementara waktu. Saat aku temui mereka, yang mereka tanyakan pertama kali itu kamu. Terutama Rio, anak itu yang bahkan terus nangis nyuruh aku jagain kamu. Aku terdiam. Dada semakin sesak entah karena apa. Air mata sudah tumpah sedemikian. Tapi Kak Raga sepertinya enggan menghentikan ceritanya. Bahkan tak memberiku kesempatan untuk menyela. Mereka semua tinggal di rumah baru yang aku beli. Sampai akhirnya, satu persatu dari mereka menjadi pengurus rumah panti yang aku dirikan. Dan selama itu, Rio yang hampir setiap hari menanyakan kabar kamu. Anak itu yang selalu bahagia melihat foto-foto kamu. Bahkan dia memiliki album foto khusus foto-foto kamu. Dia selalu mengerti keadaan kamu yang mungkin butuh waktu buat mau bertemu dengannya. Dan saat dia memiliki kesempatan buat ketemu sama kamu,
Kamu malah seolah-olah lupa sama dia dan tanpa sadar ngusir dia. Sekarang aku tanya sama kamu. Di mana hati nurani kamu, Haura? Di mana? Tubuhku bergetar dan lemas. Merosot memegang pinggiran ranjang dan jatuh terduduk di lantai. Semua fakta itu menambah luka yang sejak tadi menganga. Bagai disayat lagi semakin dalam. Aku sebenarnya gak pengen ngomong ini ke kamu, Haura. Tapi yang kamu lakuin ke Rio itu keterlaluan. Kamu bayangin gimana terlukanya dia sekarang. Aku masih gak paham apa yang ada dalam pikiranmu sampai setega itu. Aku cuma gak mau berhubungan lagi dengan orang-orang di masa lalu, Kak. Aku cuma pengen melupakan mereka. Sakit, lemas aku berkata. Diiringi isak pilu. Gak mau berhubungan dengan orang-orang di masa lalu. Kamu ingin melupakan mereka semua. Tapi kamu hampir setiap hari nangisin Mas Ken. Aku mendongak seketika. Gak ada hubungannya sama Mas Ken. Kak, tentu ada. Mas Ken juga bagian masa lalu kamu. Bagian dari mereka juga. Tapi seolah-olah yang kamu ingat dan kamu inginkan cuma Mas Ken. Aku berdiri lagi. Mas Ken sudah mati terbunuh. Kak, mati. Itu sebabnya semua gak akan sama lagi walau aku berkumpul dengan mereka lagi. Kak Raga mengangguk-angguk dan menyeringai tipis. Aku paham dan sangat paham. Karena yang kamu inginkan itu cuma Mas Ken. Gak ada yang lain. Langkahnya lebar meninggalkanku yang terdiam. Sebelum membuka pintu, Kak Raga menoleh lagi hanya untuk mengatakan sesuatu yang lebih menyakitkan. Hidupmu akan sia-sia jika terus menangisi masa lalu. Hingga buta dengan orang-orang yang mati-matian berusaha membuatmu bahagia. Hidup tapi mati. Pintu dibuka lalu ditutup secara kasar. Hatiku hancur melihat Kak Raga semurka itu. Kemarahan yang tak pernah kulihat sebelumnya. Apa aku sekejam itu? Mengapa tak ada yang bisa mengerti tentang perasaanku? Mengapa tak ada satupun yang paham keinginanku? Mengapa orang yang kuanggap sebagai penolong pun ikut menyudutkanku? Aku benci mereka semua. Asteris asteris asteris. Setelah acara syukuran itu selesai, Simbok datang ke kamarku. Aku masih duduk di lantai dengan kepala tidur di ujung ranjang. Menatap kosong langit-langit kamar. Air mataku telah mengering. Tapi luka di hati justru semakin menganga. Non. Suara Simbok lembut memanggil. Duduk di sampingku dan menyingkirkan rambut yang menempel di pipiku. Dan Raga mau pulang sekarang. Biarkan saja. Pulang ke Kanada. Aku tidak peduli. Non gak mau nganterin ke bandara. Untuk apa, Non? Aku menarik napas panjang lalu menoleh menatap Simbok. Wajahnya terlihat lelah. Tapi teduhnya sama sekali tak berubah. Simbok tahu. Non abis berantem sama Den Raga. Kan? Simbok juga melihat bagaimana emosinya Den Raga. Sampai harus sore ini juga pulang ke Kanada. Padahal setahu Simbok, jadwal berangkatnya masih lusa. Dia cuma pengen pergi dari rumah ini. Mbok. Pulang ke rumahnya. Simbok kalau mau nemenin Kak Raga ke rumahnya sampai dia balik ke Kanada. Ya silakan. Aku lagi pengen sendirian. Mbok. Simbok menghela napas berat. Simbok sedih setiap kali Non berantem sama Den Raga. Apalagi sampai saling tidak peduli seperti ini. Aku tak menjawab. Memilih kembali menatap langit-langit kamar. Simbok ke kamar Den Raga dulu ya, Non. Simbok harap. Lusa kalian sudah baikan. Sepertinya kali ini sulit, mengingat bagaimana murkanya Kak Raga dan aku sendiri pun masih sakit dengan semua kata-kata tajam darinya. Pukul 22.30 aku baru selesai mandi. Rumah sepi karena Kak Raga telah pergi sejak sore tadi dan Simbok memilih menemani. Aku berjalan ke lemari dan menatap banyaknya pakaian yang tergantung dan terlipat rapi. Kurai satu dress ketat membentuk lekuk tubuh warna merah maron, tanpa lengan dan panjang di atas lutut. Segera memakainya setelah tahu kemana tujuan aku pergi malam ini. Tak lupa make up simple tapi ku pilih lipstik warna merah menyala untuk memoles bibir. Sedangkan rambutku biarkan tergerai bebas. Dan lihatlah wajah di depan cermin sekarang ini. Sungguh berbeda jika dibanding saat pertama kali aku datang ke Jakarta. Atau saat aku pergi meninggalkan Jakarta. Sekarang, siapa yang akan berani meremehkan? Seringai tipis muncul dari bibirku. Segera bangkit. Dan meraih tas kecil warna merah juga. Lalu keluar kamar. Sedikit menyesal karena aku belum membeli mobil. Dan terpaksa menyuruh supir Kak Raga untuk mengantarku pergi. Ku beri uang padanya untuk tutup mulut agar tidak mengadu pada Kak Raga kemana aku pergi malam ini. Sebenarnya,
Aku benci tempat-tempat seperti ini. Tapi waktu tinggal di Bali, saat merasa beban hidup begitu menumpuk dan lelah menangisi dan terlihat menyedihkan, aku akan memilih pergi ke klub malam. Dan tentunya sendirian. Hanya ingin menghabiskan malam dengan melihat banyak manusia yang lebih terlihat menyedihkan di dalamnya. Itu cukup menyenangkan dan menghilangkan beban pikiran. Walau kuakui aku pun pernah berakhir dengan membuat kekacauan karena mabuk. Sekarang, aku memasuki salah satu klub malam ternama di Tangerang Selatan. Tempat yang tak kalah mewah dengan klub malam di Bali. Tentu saja, karena klub ini direkomendasikan oleh seorang teman. Deretan mobil mewah terparkir di tempat parkir yang luas. Lampu terlihat kerlap-kerlip warna-warni di pintu utama klub. Dua penjaga dengan badan kekar dengan senang hati mempersilakan aku masuk. Aku menyeringai lebar. Tentu saja karena semua tampak mudah jika penampilan mendukung dan meyakinkan. Langkahku semakin mantap menuju meja bar. Tak kupedulikan tatapan beberapa pasang mata milik laki-laki seolah menelanjangi. Hanya kulirik mereka sekilas lalu berjalan pasti. Seorang bartender tersenyum ramah padaku. Satu tequila sunrise. Pesanku dan mendapat anggukan olehnya. Aku tersenyum. Lumayan juga klub malam di sini. Kupikir. Minuman sejenis koktail yang terbuat dari tequila, jus jeruk, dan sirup grenadine. Tidak ada di klub ini. Aku menoleh ke arah DJ. Ketika musik yang tadinya nyaring dan menghentak-hentak, kini berubah menjadi slow. Sepertinya atas permintaan seorang pengunjung. Kusipitkan mata. Ketika merasa tak asing dengan wajah DJ itu. Tapi siapa? Tequila sunrise-nya. Nona. Aku menoleh dan menerima gelas itu. Tapi tak segera meneguknya. Fokusku kembali pada DJ di ujung sana. Lelaki itu memiliki fisik yang luar biasa meski tertutup kaos tipis tanpa lengan. Lengannya memperlihatkan otot-otot seperti seorang petinju. Namun garis wajahnya benar-benar familiar bagiku. Kuteguk tequila dengan sedikit meringis karena masih tak terbiasa dengan rasa alkohol meski sudah dicampur dengan bahan minuman lainnya. Kau menyukainya. Seorang wanita tiba-tiba bicara padaku. Setelah memesan margarita. Yang ku tahu itu sejenis koktail yang terdiri dari tequila, minuman beralkohol oranye, dan jus jeruk nipis yang sering disajikan dengan garam di tepi gelas. Aku menoleh sekilas dan tak mempedulikannya. Aku terbiasa sendiri dan sama sekali tidak suka diganggu atau diajak bicara dengan orang asing. Bahkan wanita sekalipun. Sayangnya, dia susah didapatkan. Bahkan sekadar berkencan. Terlalu pemilih. Dan suatu keberuntungan bisa berkencan dengannya atau menikmati tubuhnya. Tatapan tajam ku berikan. Namun wanita yang kuyakin bukan orang Indonesia ini justru tertawa. Seolah apa yang diucapkannya sudah sangat biasa. Seharusnya aku memaklumi itu. Karena yang kukunjungi sekarang adalah tempat orang-orang tidak waras dan menyedihkan. Margaritanya. Nona, wanita ini berhenti tertawa lalu mengambil pesanannya. Kemana temanmu yang tampan itu? Dia shift pagi hari ini. Sayang sekali. Kapan shift malamnya? Besok. Nona, bagus. Doakan aku supaya berhasil mengajaknya berkencan. Sepertinya sulit. Dia tipe setia dan sebentar lagi akan menikah. Menikah. Ya sudah kuduga dia lelaki baik-baik. Bagaimana bisa nyasar kerja di tempat seperti ini? Mencari pekerjaan sekarang itu sulit. Nona, aku serasa mengantuk mendengar ocehan tidak mutu dari mereka berdua. Kuteguk kembali minumanku masih sambil terus mengingat wajah familiar itu. Benar juga. Padahal kalau dia mau menjual diri di sini, akan banyak wanita yang mengantre. Dia tidak kalah tampan dengan si Saka menurutku. Hanya beda tinggi badan dan ototnya saja. Aku tersedak seketika. Wanita itu menepuk punggungku dengan tawa mengejek. Kau bukan baru pertama minum alkohol kan? Siapa Saka? Aku bertanya. Tak peduli dengan pertanyaan meremehkannya. Oh rupanya kau benar-benar tertarik dengan si DJ itu. DJ itu. Saka. Benar sekali. Dia menjentikkan jari. Kau harus benar-benar berjuang untuk mendapatkannya. Cantik saja tidak cukup untuk membuatnya tertarik. Aku terdiam. Menatap DJ yang masih asyik memainkan musik. Saka.